الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق من زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jemaah salat Jumat yang insyaAllah selalu berada dalam naungan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, yang telah memberikan kita nikmat Islam. Karunia yang teramat besar yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita senantiasa selalu berada dalam rahmatnya dan selalu berada dalam keadaan iman dan Islam sampai akhir hayat kita. Alhamdulillah, segala pujiannya milik Allah. Tidak pantas bagi kita umat manusia untuk mengharapkan sebuah pujian. Tidak pantas bagi kita umat manusia untuk merasa telah berjasa, karena sejatinya pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di hari Jumat yang mulia ini, kami selaku khatib mengajak para jemaah untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Quran surah Ali Imran ayat 102. Serta salawat dan salam semoga selalu tercurahkan tak henti-hentinya kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW, serta keluarganya, sahabatnya. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada makna-makna yang tidak bisa diwakili oleh kata. Karena kata terlalu miskin untuk mewakili makna, maka perlu diungkapkan dengan bentuk perumpamaan dan permisalan. Seorang laki-laki yang dikecewakan oleh seorang perempuan, emas, intan, permata yang diberikan tak lagi bermakna, maka kata-kata tak dapat mewakili sebuah perasaan. Dia akan mengungkapkan dengan perumpamaannya. Cintamu bagaikan air yang jatuh ke daun keladi, jatuh tertumpah namun tak berbekas. Begitulah perumpamaan, begitulah contoh, sehingga dengan perumpamaan yang singkat mengandung makna yang membekas di dalam hati. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran banyak sekali mengungkapkan permisalan, contoh perumpamaan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bercerita tentang rumah. Inna au hanal buyutillah baitul ankabut. Rumah yang sangat lemah, rumah yang rapuh dan mudah tumbang adalah rumah sarang laba-laba. Membuatnya susah, sulit, rumit dan payah, tapi menghancurkannya hanya dengan satu hembusan napas, sarang laba-laba akan hancur. Maka jangan sampai kita membangun amal-amal kita seperti sarang laba-laba, membuatnya lama, tapi hanya satu pukulan tangan, bahkan satu hembusan napas, amalan-amalan itu akan hancur. Lalu bagaimana dengan iman? Terlalu panjang kalimat bercerita tentang iman, maka Allah membuat perumpamaan. Asajaratin thayyibah, pokok kayu yang kuat, akarnya tunggal menunjang ke tanah. Wa farhu fis sama, pucuknya sampai ke langit. Begitulah perumpamaan iman. Sekali la ilaha illallah, tetap la ilaha illallah. Saat senang, la ilaha illallah. Saat susah pun tetap la ilaha illallah. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada seorang laki-laki yang bernama Bal'am.
ilmunya hebat, otaknya cerdas, tapi ia gunakan ilmunya itu untuk mengejar dunia. Lalu bagaimana perumpamaannya dalam Al-Quran? Walau si'na la faraqna hu bihar. Kalau kami mau, kami bisa angkat derajatnya yang tinggi. Walakinnahu ahlada ilal ardi. Tapi dia lebih memilih tanah hitam, rendah, dan tidak mau naik ke atas walaupun ilmunya sudah hebat. Wattabah hawa. Dia memperturutkan hawa nafsu, yang nafsu makannya, nafsu minumnya, nafsu seksual biologisnya. Maka orang seperti ini, seperti apa perumpamaannya di dalam Al-Quran? Fasalahu kama salil qalb. Dia seperti seekor anjing. In tahmil alaihi al-khutuhu yalhas. Andai kau lempar dia dengan kayu dan batu, dia tetap menjulurkan lidahnya. Andai kau lempar dia dengan apapun, dia tetap menjulurkan lidahnya. Itulah perumpamaan orang yang kotor, yang rendah, orang yang hina, orang yang tidak bermartabat. Hewan yang dipilih Allah bukan babi, tapi yang dipilih Allah adalah anjing. Kenapa? Karena itu adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia disebut dengan hewan najis mufalarah. Kita tidak boleh makan anjing, karena kita tidak boleh makan kucing, karena kucing haram. Tapi kalau ada kucing yang menjilat air minum kita, maka air minum itu tidak berubah menjadi najis. Andai ada seekor kucing menjilat kaki kita, maka kita tidak perlu menyiramnya dengan air sampai 7 kali. Tapi anjing, apa kata Nabi Muhammad SAW? Kalau ada seekor anjing menjulurkan lidahnya di dalam bejana tempat air minum, kamu tumpahkan, buang semuanya, kemudian dicuci 7 kali dengan air, dan salah satu air mesti dicampur dengan air tanah. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada kalanya Allah Subhanahu wa taala menyebut anjing dalam satu ayat surah Al-Kahfi yang dibaca pada hari Jumat, siang Jumat, malam Jumat. Yang sudah membaca surah Al-Kahfi alhamdulillah. Yang belum membacanya silahkan membaca setelah salat Jumat ini. Sampai nanti petang asar, ba'da asar, hari Jumat waktu yang mustajab terkabulnya doa. Jangan sampai tenggelam matahari kita juga belum membaca surah Al-Kahfi. Dalam surah Al-Kahfi ayat 22 berulang kali Allah menyebut makhluk ini. Mereka mengatakan 3 padahal ada yang keempat, anjingnya. Mereka mengatakan keempat padahal ada yang kelima. 5 ada yang keenam, 6 ada yang ketujuh. Mereka mengatakan 7, yang ke-8 adalah anjingnya. Mengapa makhluk yang hina ini Allah sebut berkali-kali dalam satu ayat, dalam satu surah? Bukankah dia makhluk najis? Bukankah dia makhluk hina dalam ayat lain? Allah ingin menunjukkan walaupun seekor anjing, tapi kalau dia mengawal ashabul kahfi, anak-anak muda yang memperjuangkan agama Allah, diangkat Allah Subhanahu wa taala derajatnya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh perumpamaan atau permisalan. Pemilihan itu bukan akal manusia, bukan kata-kata dari Nabi Muhammad SAW. Wa ma yanfiqu 'anil hawa. Dia tidak mengikuti hawa nafsu. In huwa ilallah yuha, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun umat Islam, maka kalimat yang pertama keluar dari mulutnya adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu seorang sahabat Nabi panglima besar perang bernama Ammar bin Aus sampai ke Mesir. Maka dia membangun Masjid Ammar bin Aus. Setelah masjid dibangun, kalimat pertama yang berkumandang di Afrika Utara, negeri tertua penuh dengan peradaban, tempat Firaun berkuasa. Hari itu kalimat yang pertama berkumandang di atas bumi Afrika, Allahu Akbar. Setelah nama Allah, maka nama Nabi yang paling mulia. Tidak ada alam semesta kalau tidak ada dia. Tidak ada surga kalau tidak ada dia. Tidak ada ars kalau bukan karena dia. Kalimat paling tinggi setelah Allah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ada yang paling hebat daripada itu. Kalimat yang paling tinggi adalah seruan azan. Binatang yang paling rendah, paling hina, paling kotor, paling najis adalah anjing. Lalu bagaimana mungkin bisa tersilap dan tersalah mengumpamakan azan dengan anjing? Itulah mengapa sebelum melangkahkan kaki, kita selalu mengatakan bismillah tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Agar ketika kita berbicara di hadapan masyarakat banyak, jangan sampai salah kata, jangan sampai salah memberikan perumpamaan.
Bahkan ketika kita membaca Al-Quran pun, kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak salah memahami makna, agar kita tidak salah berpikir. Karena tidak mungkin terjadi menurut akal manusia seruan yang tinggi, yang gagah perkasa ketika anak manusia lahir, kalimat pertama yang ia dengar adalah seruan azan. Dan sampai ia meninggal pun kalimat itu pun tetap dibisikkan di telinganya. Kemanapun kita pergi, kita akan melihat jam dan akan bertanya mengapa azan belum berkumandang. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apakah di zaman anak cucu kita nanti, di tahun-tahun yang akan datang, masih terdengar suara azan itu? Semua itu tergantung apa yang kita lakukan pada hari ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.